Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Biasa ya, sebelumnya terima kasih untuk yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan ya semoga yang lagi pada nonton tuh sehat-sehat selalu dan ya lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi di video kali ini tuh kita bakal bahas apa sih yang terjadi ketika kita itu masukin sebuah URL ke browser kita. Jadi ini tuh hal yang sebenarnya cukup simpel ya, cuma kadang tuh banyak ya, ini terutama untuk fresh grad yang mau kerja dulu itu sebagai junior gitu ya, baru mulai apply karir gitu kan. Nah di situ banyak ternyata yang belum bisa jelasin ini gitu loh. Nah ya itu nggak apa-apa lah ya. Jadi kita coba bantu untuk jelasin apa sih yang terjadi ketika kita tuh inputin sebuah URL ke browser kita. Oke, biar nggak banyak cincong kita langsung aja check this out. Jadi di sini saya udah punya diagram buat ilustrasinya ya. Jadi yang pertama itu dimulai step yang satu tuh yang ini, berarti ketika user itu mulai dia tuh inputin sebuah URL ke browsernya gitu kan. Nah di dalam contoh saya ini URL ini saya bagi 4 komponennya ya. Jadi yang pertama nih ada scheme, domain, path, terus resource. Nah yang bagian scheme ini si HTTPS ini berarti ini ngasih tahu si browser kalau dia tuh harus buat koneksi ke server itu dengan skema HTTPS ini. Lalu yang kedua ini domainnya. Jadi di bagian domain ini berarti ini alamat dari website yang kita mau kunjungin. Terus di bagian yang hijau ini si path ini tuh jalurnya gitu loh untuk ngambil resource lewat mana sih dia gitu loh. Nah yang terakhir ini yang bagian resource ini ya ini yang mau dikunjungin sama si usernya gitu. Nah untuk bagian kedua ini si browser itu dia tuh ngecari alamat IP untuk domain dengan melakukan pencarian DNS atau biasa kita sebut dengan DNS lookup gitu loh. DNS itu apa bang? DNS itu domain name system ya kalau yang belum tahu. Kalau yang udah tahu ya udah lah ya. Gitu aja. Jadi intinya tuh dalam proses yang kedua ini, jadi ada proses kedua dan proses 2.1. Jadi pertama tuh dia lewatin proses kedua dulu. Jadi ini tuh untuk mempercepat gitu. Jadi untuk mempercepat proses pencarian data itu di cache gitu di berbagai lapisan kayak di cache browser, terus di cache OS, di cache jaringan lokal juga, bahkan di cache di ISP-nya gitu loh. Nah, lalu dia tuh baru ke poin 2.1 ini ya kalau dia nggak dapetin data di DNS cache ini gitu loh di proses kedua ini. Jadi ketika alamat IP-nya tuh nggak ditemukan gitu ya di cache manapun gitu. Nah browser tuh baru dia tuh bakal menuju ke server DNS-nya tuh untuk melakukan DNS lookup secara rekursif gitu loh. Jadi hingga dia tuh dapat alamat IP-nya ditemukan gitu loh. Seperti itu. Nah, oh ya apa sih recursive DNS lookup itu panjang sih ya kalau saya mau jelasin ya paling saya jelasin dikit aja, mungkin saya perlu bikin video satu lagi sih kalau untuk jelasin itu. Tapi intinya pencarian rekursif itu ya si DNS lookup yang rekursif ini ya intinya dalam konteks si DNS ini ya itu tuh proses dimana server DNS itu bertindak atas nama klien itu misalnya ini si browser ini itu untuk nemuin alamat IP yang terkait dengan nama-nama domain tertentu gitu loh. Jadi, intinya seperti itulah ya. Pokoknya itu alurnya itu ya kalau di recursive DNS lookup itu pertama itu kan browser ke DNS resolver, baru dari DNS resolver itu ke root DNS server, habis itu root DNS server itu dia ke TLD DNS server, habis itu dari TLD DNS server dia itu ke DNS server otoritatif, habis itu dia ke dari DNS reserver otoritatif dia itu baru ke DNS resolver lagi, habis itu baru setelah itu DNS resolver dia bakal balik ke browser lagi. Intinya sih seperti itu simpelnya, cuma saya nggak jelasin dulu sini itu terlalu panjang. Jadi ya bisa jadi tantangan kalian juga sih buat nyari tahu itu ya apa sih DNS lookup recursive itu gitu ya. Nah, pokoknya setelah proses yang kedua ini selesai ya, dia tuh baru ke proses yang ketiga. Jadi intinya tuh setelah alamat IP servernya itu ditemuin, baru browser itu membangun koneksi TCP ke server gitu loh. Ini ya step yang ketiga tuh di sini. Nah, setelah itu baru si browser itu ngirimin HTTP request gitu ke servernya. Jadi setelah dia establish connection-nya dulu, connection secara TCP, baru dia bisa kirim HTTP request-nya itu ke server. Nah, setelah itu baru si server itu memproses prosesnya gitu loh. Baru itu dia bisa balikin respon gitu ke si user lagi gitu. Nah, setelah si user itu dapat ya browser itu dapat respon dari si
web servernya, baru si browser tuh baru ngerender HTTP kontennya gitu loh, supaya nanti tampil lah apa yang seharusnya tampil gitu di di layar kita gitu. Dia seperti itu. Nah, untuk yang ya mungkin kalau perlu rada detail ya, pokoknya di bagian ketiga ini tuh si browser itu dia tuh bakal menggunakan alamat IP yang tadi udah ditemuin di proses kedua ini gitu loh. Jadi buat koneksi ke TCP, koneksi TCP ke servernya gitu kan. Jadi itu tuh apa ya, itu kalau nggak salah tuh disebut dengan proses yang disebut handshake 3 arah lah. Nah, ini apa sih handshake 3 arah? Bisa jadi tantangan kalian buat cari, karena itu panjang juga kalau saya mau jelasin. Nah, yang keempatnya ini tadi kalau secara detail ya, pokoknya kan server tadi udah nerima permintaan di sini ya, karena browser udah berhasil melakukan koneksi TCP, berarti dia bisa kirim HTTP request-nya gitu kan. Jadi di sini ya berarti si server ini bakal nerima request-nya, terus ngeproses dan ngirimin lagi data yang diminta dalam bentuk HTTP respon ya di sini. Nah, intinya kalau permintaannya itu berhasil kan server tuh ya biasanya ngebalikin kode lah kayak 200 gitu. Nah, di situ juga dia bakal balikin ya dengan data-data kayak HTML, CSS-nya dan lain-lainnya gitu lah, ataupun gambar file seperti itu. Nah, yang di bagian sini yang maksudnya render HTTP kontennya itu, kalau kita bicarakan agak detail itu, intinya kan tadi si browser ini udah dapat udah dapat respon kan ya, dan mulai ngeproses konten HTML-nya itu gitu loh. Nah, HTML yang diterima itu di situ tuh dia bakal diuraikan gitu loh oleh mesin renderingnya si browser. Jadi si browsernya punya mesin buat renderingnya gitu loh. Setelah di rendering itu ya baru tuh bisa tampil halaman webnya tuh yang sesuai lah yang apa tadi habis di request sama si usernya gitu. Intinya tuh dengan step-step ini ya kita tuh bisa ngelihat lah bagaimana si browser dan server itu bekerja sama untuk nampilin halaman web yang kita minta dengan mengetikkan URL. Jadi ya kira-kira itu aja sih, mudah-mudahan bisa dicerna ya, karena ini sebenarnya emang cukup simpel, jadi cukup dipahamin aja. Kalau kita ulang lagi ya, satu, user masukkan URL, browser cari IP-nya lewat DNS-cat dulu. Kalau di DNS-cat nggak ada, dia bakal nyari secara rekursif gitu ya, melakukan DNS lookup rekursif. Setelah itu dia dapat IP-nya untuk ke web servernya, baru dia establish untuk TCP connection. Nah, habis itu dia kirim HTTP request ke server, server kasih respon, dan respon itu di-render lagi sama si browser supaya jadi ya halaman yang sesuai. Itu seperti itu. Oke, kira-kira gitu aja sih ya. Pokoknya jangan lupa untuk support terus backend magang supaya backend magang tuh semakin semangat buat ngeluangin waktunya buat bikin ya konten-konten yang nge-share pengalaman kerja backend magang gitu ya kepada teman-teman semua di sini. Dan ya pokoknya tuh jangan lupa subscribe ya, like dan share terutama, karena siapa tahu kan lagi ada teman-temannya gitu yang mempelajari sesuatu atau mungkin ada kendala yang sama yang mungkin bisa kebantu dengan nonton video-video yang udah saya buat. Ini seperti itu sih. Jadi sekali lagi terima kasih, salam backend magang.